Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas suspensi lagi ya. Kalau soal suspensi, penulis merasa penulis ini termasuk salah satu yang paling banyak tuntutan kerja suspensi ya, terutama untuk motor matic. Kalau untuk mobil orang-orang jarang ya mengeluh soal suspensi keras, suspensi nggak nyaman gitu. Biasanya terjadi pada mobil yang tinggi, tapi biasanya sudah dianggap konsekuensi ya. Mobil kalau bodinya tinggi harus keras, kalau nggak keras guling ya. Tapi ya entah mengapa ya, mobil-mobil sekarang ini cenderung bodinya tinggi-tinggi kan ya. Sudah nggak umum lagi yang model Honda Civic EG sing model rendah itu ya. Kalau Suzuki saya dari dulu sukanya bodi tinggi. Nah, walau memang kalau di mobil juga ada yang berlebihan, karena harusnya nggak perlu keras tapi ya dikasih keras. Kalau itu ya susah ya. Kalau mobil itu biasanya orang malah cenderung pernya itu dibuat lebih keras karena orang itu modif yang entah mengapa ya. Pertama yang kepikiran itu adalah over fender ya, velgnya pakai yang lebih dari body, karena lebih dari body jadi gampang mentok karena ruang mainnya hilang. Nah, suspensi itu ya tantangannya terutama adalah yang satu jalan makadam, yang satu yang nomor 2 polisi tidur, yang nomor 3 kestabilan jalan kencang, nomor 4 kalau jalan kencang model kayak yang dilewati penulis gini, jalannya amburadul ya, banyak nggak ratanya. Jadi kalau kencang itu perubahan permukaan jalannya banyak. Jadi yang seperti ini yang paling menantang. Terus yang nomor 5, kalau jalannya super mulus ada hambatan sedikit-sedikit ya. Kalau untuk jalan makadam yang dibutuhkan itu adalah air yang paling empuk tapi nggak sampai mentok. Terus hambatan shock breaker yang paling empuk juga hampir nggak ada gitu ya. Jadi yang mentul itu paling enak kalau di jalan makadam. Yang paling banyak orang itu ngejarnya ya yang di jalan makadam ini ya. Jadi dipakai jalan makadam bisa nggak terasa keras, nggak terasa hambatannya banyak gitu ya. Terus yang kedua polisi tidur. Jadi orang itu punya hobi menerjang polisi tidur. Jadi kalau ada polisi tidur itu dianggap kendaraan harusnya bisa nyaman, bisa enak dipakai menerjang polisi tidur. Padahal ya polisi tidur sendiri sebenarnya nggak termasuk yang jadi tugasnya suspensi, terutama kalau motornya harganya cuma di bawah 100 juta atau bukan motor trail. Kalau mobil ya karena harga mobil mahal sudah masuk dari bagian suspensinya untuk bisa dibuat nerjang polisi tidur banter nyaman. Kalau motor enggak ya, rasanya kok enggak. Polisi tidurnya tentu ya bisa jadi beda dari yang ada di bayangannya orang Jepang. Polisi tidur di sini kan ya nggak sama ya dengan yang di Jepang. Kalau di Jepang sana polisi tidur itu landai, dibuat kecepatan tinggi, efeknya itu bukan jedak
tapi terbang karena saking landainya tidak ada hambatan. Kalau sini polisi tidur dipakai jalan kencang seperti nabrak ya, jeduak 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 gitu. Ada beda banyak lah ya kalau menurut penulis. Jadi menurut penulis kalau polisi tidur beda hitungan nih. Kestabilan jalan kencang ya. Jadi jalan kencang itu kadang ada gelombangnya agak halus gitu ya. Jadi kalau jalan kencang kan kadang mengayun gitu ya, ada kayak ombak. Nah itu akan menyebabkan ketidakstabilan. Nah ini termasuk yang nggak dipikirkan oleh baik orang Jepangnya maupun yang konsumen-konsumen kita ini. Jarang orang memperhatikan kestabilan seperti itu. Biasanya juga kalau merasa butuh kencang itu yang jadi faktor. Tapi kan kalau kencang bisa stabil gitu ya. Jadi bukan goal tapi sasaran kedua lah istilahnya. Jadi sebagai penghibur diri bila suspensi yang dibeli sudah mahal-mahal, sudah lebih dari 2 juta, lebih dari 1 juta, tapi masih keras gitu ya. Maaf, ngetes akselerasi motor depan, ternyata ya masih lebih kencang motor penulis ya. Terus pengendalian jalan kencang yang seperti penulis tadi, jalan kencang tapi keriting ya, jalan kencang tapi naik turunnya banyak, nggak sekedar bergelombang tapi wis hampir sama kayak nerjang polisi tidur, kecil-kecil banyak kayak gini inilah. Nah yang ini juga orang nggak ngalami mungkin ya. Jadi mungkin ya fitur spesialnya jalur penulis tok ya. Jadi orang kebanyakan nggak pernah bisa mencapai cocok di situ ya, karena sulit untuk bisa pas gitu. Nah yang berikutnya adalah yang jalannya super mulus, ada sekali-sekali tonjolan sedikit gitu ya, sambungan jalan atau apalah, tonjolan sedikit. Nah, kita harus ingat bahwa kondisi jalan di Jepang itu kita harus anggap yang terakhir ini. Jalannya super mulus, super datar, nggak ada gelombang kecil, gelombang besar, ayunan kecil, ayunan besar, kasar, tambalan atau macam-macam yang kayak di sini ya. Kita harus pikirkan bahwa jalan Jepang itu super mulus, super datar. Jadi ini sebabnya mengapa kok motor Jepang itu suspensinya sering terasa keras kalau kita pakai, karena desainnya suspensinya single action, pernya biasanya ya agak lebih keras, terus hambatan suspensi, hambatan shock breakernya juga lemah gitu ya. Tentu orang merasa ya bahwa memang suspensi bawaan itu sering gak enak gitu, karena memang ya desainnya dari awal sudah nggak cocok untuk jalan kondisi kita, sudah nggak cocok untuk Indonesia. Jadi karena nggak cocok ya wajar kalau banyak orang itu butuh ganti. Walau memang ada orang yang ganti itu hanya demi gaya, banyak juga yang karena merasa suspensi bawaan itu tidak sip,
nggak semua sih beli suspensi aftermarket, ada juga yang memilih modif. Nah, dari pemilihan beli atau modif, orang-orang itu sering kompromi ya. Yang paling sering itu sasarannya adalah biar untuk menerjang polisi tidur itu enak. Terus yang kedua, biar lewat jalan makadam itu enak. Yang lewat jalan bergelombang halus, yang lewat jalan bergelombang kasar itu jarang sekali ya, jarang sekali jadi fokus. Seringnya kalau misalnya ya jarang bisa pakai di jalan yang bergelombang halus itu disebut suspensi racing, cocok untuk tikungan, untuk balapan gitu ya. Karena memang ya seringnya suspensi bawaan itu keras. Kalau dimodif pilihannya ada dua, hambatannya dibuat hilang atau hambatannya dibuat full, dibuat terlalu menghambat. Nah, ini ya yang sering jadi kesalahan dari yang modifikasi suspensi bawaan atau yang jualan suspensi aftermarket. Jadi suspensinya pernya terlalu keras, per bawaan terlalu keras. Walau ada juga sih yang per bawaan empuk, tapi seringnya entah mengapa ya motor sekarang per itu dibuat agak terlalu keras. Ya karena memang orang Jepangnya sudah putus asa kali ya, karena dibuat empuk kok dikeluhkan masih keras ya, dibuat lebih keras lagi biar sentakannya nggak makin banyak, jadi lebih empuk. Penulis ngomong makin suspensi bawaan keras ini karena ada ya video yang menunjukkan ini loh, suspensi orisinil kalau oli bawaan oli suspensinya diganti dengan apa itu merek Motul 5W gitu ya, jadi empuk, jadi enak. Penulis ya merasa aneh gitu ya, penulis terus tanya, itu enak di jalan kondisi apa, kalau kencang apa stabil atau enggak? Dan dijawab ternyata iya, kalau jalan makadam yang enak. Kalau jalan kencang emang kurang stabil ya. Ya terus penulis omongkan pernya yang masalah, tapi rupanya nggak nangkep ya, nggak nangkep si bronya. Terus dianggap memang harus milih mas ya, nggak bisa dua-duanya. Pingin stabil di jalan kencang dan pingin empuk, itu nggak bisa, harus pilih salah satu. Ini padahal belum ngomong soal sendirian dan boncengan, masih ngomong kalau ukuran pernya dipaskan untuk sendirian toh. Katanya harus pilih, sebenarnya enggak ya. Dari banyak modifikasi atau jual, seringkali opsinya ya cuma dari shock breakernya saja. Shock breaker dibuat empuk atau keras. Padahal ada lagi yang bisa dirubah. Apa itu? Pernya. Pernya pilih yang empuk itu bisa. Kita nggak harus pernya itu pakai yang keras dok. Kita bisa pilih per yang empuk. Tentu nggak semuanya ya, karena ada yang demi untuk mendapatkan per empuk, misalnya di NMAX atau PCX, ganti suspensi X-Max komplit.
nggak bisa ya, nggak bisa, karena perempu ini harus diiringi juga dengan hambatan shock breaker, hambatan oli di dalam shock breaker yang pas, yang lebih keras, yang enggak single action, yang double action. Karena kalau single action, yang terjadi adalah kalau pas lagi kencang nggak bisa suspensinya bekerja dengan baik. Ya jalan ini juga termasuk lah ya, jalan tambal-tambal, jalan beton. Kalau jalannya jalan kencang keriting atau yes kecepatan segini lah, kecepatan 40 gini ya, kalau misalnya hambatan dibuat keras terus single action, pernya sudah empuk, yang terjadi adalah suspensi makin lama makin pendek, karena suspensi bergerak terus, panjang pendek panjang pendek panjang pendek panjang pendek itu ya. Kalau single action, suspensi dipaksa makin pendek, karena apa, bergerak memendeknya itu nggak dihambat, bergerak memanjangnya dihambat. Yang terjadi adalah mentok, nggak nyaman. Kita ngomong suspensi murahan ya, suspensi yang fungsinya cuma apa jenenge, menghambat tanpa ada high speed compressionnya. Suspensi yang sederhana lah, yang nggak pakai ring banyak-banyak gitu ya, nggak ada high compression valve-nya, low compression valve-nya, ring yang kompresinya cuma ya wis high dan low jadi satu. Yang ideal itu adalah kalau pernya itu empuk, terus shock breakernya itu pas ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, hambatannya double action. Jadi hambatan apa, gerakan memendek dihambat, gerakan memanjang dihambat. Untuk rasio ya mungkin 1:3, 1:2, yang jelas tidak single action, masih ada hambatan ketika gerakan memendeknya. Jadi bukan apa, bukan yang loss waktu memendeknya. Nah kalau pakai seperti itu ya mungkin dipakai nerjang polisi tidur nggak enak. Tapi untuk jalan makadam bakal terasa enak. Dipakai untuk jalan apa, kencang yang gelombangnya halus bakal enak. Dipakai untuk kencang jalan apa, keriting, jalan banyak tambalan, itu enak. Tapi ada komplikasi juga, yaitu namanya per, namanya suspensi atau hambatan suspensi itu bergantung pada kecepatan kendaraannya juga. Pengen nyaman di kecepatan 100 itu butuh suspensi beda dengan nyaman di kecepatan 50. Jadi kalau pengendaranya ini jarang pakai kecepatan 100, ya nggak cocok pakai per yang agak keras, nggak cocok pakai hambatan agak keras. Sebaliknya juga gitu, kalau jalannya 100 itu nggak cocok pakai per terlalu empuk, pakai hambatan suspensi yang nggak menghambat, nggak begitu menghambat. Jadi kalau sudah begitu ya sudah tergantung kebutuhan ya. Oleh karena itu orang itu walau misal suspensinya sama, motornya sama, berat badan ridernya sama, pakai preloadnya bisa beda, pakai hambatan apa, setelan compression ribbonnya bisa beda. Ya itu ya sebabnya, karena memang
nggak butuh apa tiap-tiap orang, karena memang tiap-tiap orang butuh hambatan suspensi tertentu, butuh ukuran per tertentu. Nah kalau sudah lebih kompleks lagi, butuh untuk sendirian dan boncengan, nah wis agak lebih ribet pemilihan spare-nya atau shock breaker-nya. Tapi yang itu sudah penulis jelaskan ya. Lebih enak pilih per yang terlalu empuk terus diganti dumper ya, daripada pilih per yang terlalu keras. Kalau terlalu keras gak iso dia apa-apa no. Kalau masih terlalu empuk bisa lah, entah diganjel entah pakai preload. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.